Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrasmi Alwi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh dalam filsafat Islam kontemporer yang bernama Hasan Hanafi. Biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi berasal dari keluarga Bani Suwaif yang lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Ia sering dipanggil Hanafi oleh orang-orang di sekitarnya. Perjalanan intelektual Hasan Hanafi pertama kali dimulai pada tahun 1948 ketika ia memasuki pendidikan tingkat dasar dan menyelesaikannya selama 4 tahun. Selama menempuh pendidikan pada jenjang sanawiyah, Hasan Hanafi banyak mengikuti kegiatan diskusi yang diadakan oleh kelompok Ikhwan Al-Muslimin dan juga kegiatan sosial yang lain. Pada tahun 1952, Hasan Hanafi melanjutkan pendidikannya dengan menekuni studi filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Selain mempelajari filsafat, Hanafi juga mendalami ilmu-ilmu keislaman yang lain dan juga teori-teori sosial. Ia kemudian melanjutkan studinya ke tahap yang lebih tinggi dengan belajar di Universitas Sorbonne, Prancis pada tahun 1956. Di kampus tersebut, Hasan Hanafi mulai mencoba untuk berpikir secara metodologis. Ia melatih cara berpikirnya tersebut melalui sesi perkuliahannya ataupun dengan membaca buku-buku karya penulis orientalis. Selanjutnya pada tahun 1966, Hasan Hanafi berhasil memperoleh gelar doktornya di Universitas Sorbonne dengan disertasi yang berjudul Essai sur la méthode d'exégèse, atau dalam bahasa Indonesianya, esai tentang metode penafsiran. Karir intelektualnya dimulai ketika ia menjabat sebagai lektor pada tahun 1967 dan kemudian naik menjadi lektor kepala pada tahun 1973 dan pada puncaknya Hasan Hanafi meraih gelar profesor filsafat pada tahun 1980 di Universitas Kairo. Pada tahun 1988, ia terpilih menjadi ketua jurusan filsafat di universitas yang sama. Karena kondisi politik Mesir pada waktu itu yang sedang tidak stabil, membuat Hasan Hanafi harus pergi ke negara lain. Ia kemudian melanjutkan karir intelektualnya dengan mengisi perkuliahan di berbagai negara, seperti Perancis, Belgia, Temple Universitas Philadelphia, Amerika Serikat, Universitas Kuwait, dan Universitas Fes, Maroko. Selain itu, Hasan Hanafi juga mendapat undangan untuk menjadi guru besar tamu di Universitas Tokyo, mengisi di Persatuan Emirat Arab, dan kemudian menjadi penasihat dalam suatu program yang diadakan oleh Universitas PBB di Jepang. Setelah melakukan perjalanan intelektual dengan berkeliling ke berbagai negara, Hasan Hanafi kemudian kembali ke Mesir dan menjabat sebagai ketua jurusan filsafat di Universitas Kairo. Selain aktivitasnya di dunia akademik, Hasan Hanafi juga masuk ke dalam beberapa organisasi masyarakat, seperti menjabat sebagai Sekretaris Umum Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, anggota Ikatan Penulis Asia Afrika, dan juga menjabat sebagai Wakil Presiden Persatuan Masyarakat Filsafat Arab. Pemikiran Hasan Hanafi mengenai Islam dan filsafat banyak tersebar ke berbagai negara, bahkan sampai Eropa. Karyanya yang berjudul Al-Yasr Al-Islami mengkritik pemerintahan pada saat itu dengan sangat keras. Hal ini yang kemudian membuat Hasan Hanafi harus dimasukkan ke penjara oleh Anwar Sadat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pemikiran filsafat Hasan Hanafi. Perkembangan filsafat Hasan Hanafi terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama tahun 1960, kedua 1970, dan yang ketiga 1990. Untuk periode pertama dimulai ketika Hasan Hanafi memulai studinya di Perancis pada tahun 1960. Di Universitas Sorbonne, Hasan Hanafi banyak mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Ia menyadari bahwa pemikiran Islam sedang mengalami krisis dan harus segera direkonstruksi ulang. Untuk melancarkan usahanya tersebut, ia banyak belajar mengenai metode berpikir, perubahan, dan sejarah dari karya Jean Guiton, fenomenologi Edmund Husserl, analisis kesadaran Paul Ricoeur, dan mengenai perubahan pada
dan mengenai perubahan pada Messianen yang juga menjadi pembimbingnya. Selanjutnya yaitu periode kedua yang dimulai pada tahun 1970-an. Berbeda dengan periode yang pertama, pada periode ini Hasan Hanafi lebih banyak berfokus untuk mencapai problem kontemporer yang kemudian ia gunakan untuk menganalisa sebab kekalahan umat Islam ketika berperang melawan Israel pada tahun 1967. Ia mencoba untuk menggabungkan semangat keilmuan dengan semangat kerakyatan. Hasan Hanafi yakin bahwa seorang ilmuwan tidak hanya duduk dan asik berpikir di atas kursinya, akan tapi juga ikut berperan dalam mewujudkan solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari kesulitan yang mereka alami. Setelah melewati periode kedua, perkembangan pemikiran Hasan Hanafi memasuki periode ketiga. Periode ini dimulai pada tahun 1980-an sampai 1990. Pada awal tahun 1980-an, Hasan Hanafi menerbitkan sebanyak 8 jilid buku yang berjudul Al-Din wa Al-Saurah fi Misri. Buku tersebut membahas mengenai agama, budaya bangsa, pembebasan, dan juga membicarakan mengenai gerakan keagamaan yang berkembang di era kontemporer. Selanjutnya pada tahun 1981, Hasan Hanafi menulis buku yang berjudul Dirosah Islamiyah yang membahas mengenai studi keislaman klasik. Dalam menulis karyanya tersebut, Hasan Hanafi menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan hermeneutika. Pada periode 1980-an sampai 1990-an, kondisi politik di Mesir cenderung lebih stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kondisi politik cenderung stabil, akan tetapi pemerintahan Husni Mubarak masih belum mampu untuk meredakan gejolak kelompok radikal. Situasi ini yang kemudian semakin membulatkan tekad Hasan Hanafi untuk memperbaharui pemikiran Islam secara total. Sehingga pada tahun 1980-an, Hasan Hanafi menulis sebuah karya yang berjudul Al-Turas wal Al-Tajdid. Buku ini membahas mengenai sikap yang diperlukan oleh umat Islam dalam memandang Hasanah Barat supaya tidak ikut teralienasi. Selain menulis buku Al-Turan wa Al-Tajdid, Hasan Hanafi pada tahun 1981 juga menghasilkan jurnal yang berjudul Al-Yasir Al-Islami. Jurnal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk manifesto gerakan Hasan Hanafi yang berhaluan ideologi. Dari jurnal Al-Yasir wa Al-Tajdid, Hasan Hanafi berbicara mengenai kiri Islam. Menurut Hanafi, kiri Islam muncul karena adanya dorongan dari keberhasilan revolusi Islam yang terjadi di Iran. Ali Syariati sebagai arsitek dan Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi dipandang sebagai sosok yang menjadi latar belakang dari keberhasilan revolusi Islam di Iran. Dalam jurnal tersebut, Hasan Hanafi, Ali Syariati, dan Muhammad Audah banyak membahas mengenai kiri Islam dan bagaimana bentuk tanggung jawab dari seorang pemikir Islam terhadap imperialisme. Pada tahap perkembangan selanjutnya, Hasan Hanafi tidak lagi berfokus pada pembahasan mengenai ideologi tertentu. Perubahan fokus pemikiran Hanafi tersebut terdorong karena fenomena nasionalisme pragmatik Anwar Sadat yang telah mengubah haluan popularitas paham sosialisme Nasir di Mesir pada tahun 1970-an. Paradigma baru ini terus dikembangkan oleh Hasan Hanafi sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hermeneutika kebebasan. Hasan Hanafi membagi pemikirannya mengenai hermeneutika kebebasan menjadi 3 bentuk kesadaran, yaitu kesadaran historis, kesadaran aiditis, dan kesadaran praksis. Dalam upayanya untuk merevolusi hermeneutika Islam klasik, Hasan Hanafi memasukkan gaya kiri Islam yang merujuk pada hasanah intelektual lama. Logika keislaman Hasan Hanafi terbagi menjadi 3 bentuk kesadaran, yaitu kesadaran historis, kesadaran aiditis, dan kesadaran praksis. Yang pertama yaitu kesadaran historis. Pada kesadaran ini, Hasan Hanafi diarahkan pada sisi objektivitasnya sendiri yang bebas dari aspek teologis, filosofis, mistis, dan bahkan fenomenologis itu sendiri. Lalu yang kedua, kesadaran aiditis. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman mengenai teks yang tidak dibentuk berdasarkan pemikiran dari para pakar, monopoli agama, atau bahkan lembaga-lembaga tertentu. Pemahaman mengenai teks dilakukan murni dengan menggunakan aturan bahasa dan alur sejarah kemunculan teks tersebut.
Lalu yang ketiga, kesadaran praksis. Pada kesadaran ini, kebenaran teoritis tidak dapat diperoleh melalui argumentasi tertentu. Kebenaran teoritis hanya akan bisa didapatkan dengan menggunakan kemampuan dirinya sendiri untuk memotivasi manusia supaya tindakan mereka bisa mewujudkan kemajuan dan kesempurnaan dunia. Kritik praksis menurut Hasan Hanafi merupakan tujuan dari hermeneutika aksiomatik. Hermeneutika pembahasan Al-Quran pada awalnya memang merupakan implementasi dari cara baca Al-Quran dengan melihat nilai kepraksisannya. Menurut Hasan Hanafi, kritik praksis merupakan metode yang digunakan untuk menyempurnakan kalam Tuhan di dunia. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebenaran teoritis dari dogma yang datang secara begitu saja. Dogma merupakan bentuk gagasan yang memang ditunjukkan untuk praksis. Hal ini karena Al-Quran merupakan dasar dari dogma yang juga sebagai motivasi dari tindakan selain sebagai objek pengetahuan. Tujuan akhir dari kritik praksis yaitu menginginkan manusia untuk bergerak menuju Tuhan, berbeda dengan jurisprudensi yang lebih menginginkan transformasi Tuhan kembali ke kehidupan manusia. Munculnya oksidentialisme mendorong Hasan Hanafi untuk meresponnya dengan mengeluarkan 3 agenda utama, yaitu yang pertama mengenai sikap kita terhadap tradisi lama, yang kedua mengenai sikap terhadap tradisi barat, yang ketiga mengenai sikap terhadap realitas. Dalam karyanya yang berjudul Madha al-Yasar al-Islami, Hasan Hanafi mengeluarkan 8 agenda utama, akan tetapi yang menjadi fokus dirinya itu ada 3 agenda besar, yaitu yang pertama mengenai sikap terhadap tradisi lama, dan yang kedua sikap terhadap tradisi barat, lalu yang ketiga sikap terhadap realitas. Dalam agenda pertama, Hasan Hanafi menganjurkan untuk merevitalisasi keilmuan klasik. Keilmuan klasik yang menjadi fokus revitalisasi Hasan Hanafi yaitu ajaran tasawuf. Terdapat 3 hal dalam ajaran tasawuf yang perlu direkonstruksi oleh Hasan Hanafi, yaitu yang pertama mengenai tindak lanjut terhadap moral termanifestasi pada nilai-nilai negatif, terutama konsep zuhud dan fakir. Kedua, keadaan jiwa yang digambarkan berada pada 2 posisi yang simplistis, yaitu antara pesimisme dan optimisme. Dan yang ketiga tentang tingkatan fana, baqa, dan manunggal atau ittihad yang digambarkan secara ilutif dan fantastif. Lalu agenda kedua, Hasan Hanafi merumuskan paradigma oksidentialisme sebagai antitesa terhadap orientalisme barat. Kritik tersebut bertujuan yang pertama mengembalikan orientalisme pada situasi dan kondisi awal historisnya di mana ia muncul pertama kali. Lalu yang kedua, menegaskan bahwa orientalisme bukanlah sebuah kajian permasalahan, tetapi permasalahan kajian. Lalu agenda ketiga, Hasan Hanafi mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks dan mengusulkan metode tertentu agar realitas dunia Islam dapat berbicara pada dirinya. Metode yang ditawarkan Hasan Hanafi adalah metode Verstehen, yakni suatu metode pemahaman terhadap objek, suatu pemahaman yang sangat dekat dengan fokus filsafat hermeneutika Gadamer. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kiri Islam. Misi dari kiri Islam salah satunya adalah membangun sistem politik nasional yang independen dan mempererat persahabatan dengan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yakni bangsa-bangsa Islam. Selain itu, juga mendukung gerakan revolusioner kaum yang terjajah dan tertindas dengan alasan Islam hadir untuk mereka. Bagi Hanafi, imperialisme kultural merupakan budaya paling serius bagi dunia Islam. Barat ingin melemahkan kultur bangsa-bangsa Islam, lalu membelenggu kemampuan kreatif mereka dan masukkan kebudayaan mereka ke dalam museum kebudayaan, sehingga mereka dapat didominasi dengan mudah. Dari sinilah oksidentialisme muncul dengan latar belakang keprihatinan Hanafi atas dunia Islam selama ini yang dilihatnya rapuh akan tradisi klasik Islam di dunia Islam. Hanafi berupaya mengembangkan kajian oksidentialisme ini sebagai wacana keilmuan yang netral, terutama dari kepentingan dominasi epistemologi. Jadi seperti itulah hasil presentasi saya mengenai pemikiran Hasan Hanafi. Apabila dalam presentasi tersebut masih ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.